wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kali ini saya akan membahas bagaimana caranya kita membuat kelas, gitu. Membuat kelas di Google Classroom. Oke, langsung pada TKP kita buka yang namanya Chrome atau yang namanya Mozilla, terserah. Kita buka Chrome dulu. Di sini kita tuliskan Google Classroom. Nah, Google Classroom di sini sudah muncul. Saya klik satu kali. Nah, masuk. Ya, di sini kita tunggu proses. Oke. Di dalam Google Classroom ini sudah ada beberapa kelas yang muncul, gitu. Ada kelas 9B IPA Ganjil, kelas 7B IPA Ganjil, kelas 9A IPA Ganjil, dan seterusnya, gitu. Nah, anak-anakku sekalian, ketika kalian ingin bergabung di di kelas tertentu, nah ini terlebih dahulu kita harus mengetahui yang namanya kode kelas, ya, cara klik di sini. Nah, dengan kita mengklik satu kali pada header kelas, maka akan muncul kode kelasnya ini. Nah, kode kelas ini bisa kita perbesar dengan cara klik. Nah, maka ini bisa kita ketahui kode kelasnya, yaitu KD, RS, 3VG dan sebagainya. Ya, misalkan di copy, nah, kita copy, kita close. Kemudian berikutnya kita kembali ke kelas tadi. Nah, kita ingin bergabung, maka caranya adalah di sini ada menu utama garis 3, di sebelah tulisan kiri belakangnya ada di Google Classroom atau depannya. Nah, kemudian di sini ada tanda plus yang dekat dengan tanda titik-titik aplikasi Google ini, dan sebelahnya adalah foto profil. Maka di sini kita klik tanda plusnya. Nah, maka akan muncul dua menu. Menu yang pertama adalah gabung ke kelas. Menu yang kedua adalah buat kelas. Nah, untuk guru ini bisa menggunakan buat kelas, begitu. Tapi kalau untuk siswa adalah gabung ke kelas. Maka kita klik satu kali. Nah, maka kode tadi kita harus masukkan. Kode tadi kita masukkan. Nah, begini. Setelah kita masukkan kode kelas, maka kita harus gabung. Klik gabung, begini. Nah, karena ini adalah milik saya, maka ini tidak bisa, begitu. Maka itu cara kita untuk bergabung ke kelas. Kemudian untuk Bapak Ibu Dewan Guru, kalau kita mau membuat kelas, maka di sini klik kelas, buat kelas. Maka di sini ada yang namanya saya telah membaca, kita centang, ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini kita tuliskan, ya. Kelasnya apa? Misalkan kelas online 3 misalnya. Nah, mata pelajarannya apa? Misalkan adalah pelatihan. Ruangannya apa? 02. Maka setelah selesai cukup, maka kita buat, klik, kita tunggu. Nah, di sini kelas online 3 sudah muncul. Di bawahnya juga ada kode kelas dan sebagainya. Kemudian di sini ada 4 menu. Menu forum yang digunakan untuk diskusi, menu tugas kelas, nanti kita membuat tugasnya ada di sini. Kemudian anggota kita, ketika nanti ada anggota yang masuk, maka akan muncul nama-namanya siswa itu. Kemudian yang terakhir adalah nilai. Kalau kita sudah memberikan tugas kepada siswa, kemudian siswa itu mengerjakan, diserahkan, maka di sini nanti kita bisa membuat nilai, kan begitu. Ini cara kita masuk atau gabung ke kelas dan membuat kelas, gitu.
Nah, kalau misalkan kelas kita sudah jadi, akan nampak seperti ini. Nah, ini di menu forum itu bisa digunakan untuk komunikasi dengan anak. Nah, bahkan mungkin juga kita bisa memasukkannya, begitu. Dari beberapa video atau mungkin pesan-pesan, komentar dan sebagainya. Yang berikutnya adalah tugas kelas. Ini sudah terisi. Misalkan sistem reproduksi pada manusia, itu biasanya semua topik dituliskan dulu. Semua topik dituliskan dulu dengan cara klik buat, kemudian klik topik. Nah, gitu. Maka nanti semua topik dituliskan dulu. Nah, di sini ada tugas 1. Nah, muncul tugas 1. Sudah diserahkan, diberikan, dan ada 19 anak yang sudah dinilai. Di sini juga ada 1 komentar di kelas, gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, maka lihat tugas. Nah, ke 19 anak ini masing-masing sudah masuk. Nah, tugasnya sudah diserahkan, bahkan mungkin sudah dikoreksi oleh Bapak Ibu Dewan Guru. Maka di sini ada yang namanya Aditya Taufiki misalkan. Nah, ini tugasnya sudah dikirimkan. Terus ada yang namanya Dewi Ayu Rofikoh misalkan. Nah, misalkan kita klik 1 kali, tugasnya seperti apa yang diserahkan. Nah, seperti ini. Kesimpulan sistem reproduksi pada manusia, nama Dewi Ayu Rofikoh. Nah, ini membuat kesimpulan. Jadi kesimpulannya sudah diserahkan pada Bapak Ibu Dewan Guru dan ini sudah dinilai. Kalau ini anak sudah mengerjakan, begitu. Kemudian berikutnya juga bisa kita lihat, di situ ada absensi di sini, atau mungkin juga video juga bisa kita masukkan ke video. Nah, di sini ada video sistem reproduksi manusia, organ reproduksi pada manusia. Bisa kita lihat, misalkan salah satunya. Nah, seperti ini, ya. Nah, seperti ini, bisa kita lihat seperti ini. Nah, oke, seperti itu. Kemudian di sini juga setiap pertemuan atau setiap topik kalau bisa kita berikan absensi. Nah, absensinya ini, absensi itu bisa diambil dari, dibuat di Google Form, bisa juga menggunakan YoForm. Kalau saya ini absensinya saya buat di YoForm. Nah, misalkan kita lihat, ya, absensinya seperti ini. Nah, ini baru 2 anak yang mengisi absensi, begitu. Ini baru 2 anak. Nah, kalau misalkan kita bisa melihat absensinya seperti apa, ya, kita klik 1 kali. Kita tunggu proses dulu. Nah, di sini absen kelas 9. Ini tanggal dan waktu, nama siswa, jenis laki-laki, nomor HP. Kalau perlu dimasukkan foto, ya foto. Terus kemudian tanda tangan. Nah, ini di HP-nya atau mungkin di laptop ini bisa tanda tangan langsung, gitu. Ini kita hapus juga bisa, seperti itu. Ini kalau kita membuat absen di Google Classroom yang diintegrasikan dengan YoForm seperti itu. Tapi sebetulnya di Google Classroom ini juga sudah ada fasilitas untuk membuat absen. Caranya tetap sama, kita yaitu buat, kemudian diketik topik, yaitu terus demikianlah cara kita masuk ke Google Classroom, kemudian gabung di Google Classroom, membuat kelas di Google Classroom,
kemudian membuat absen, ya, cara mengisi absen, dan juga membuat tugas-tugas yang lain. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin nanti dapat kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.